Hey Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Insiden God Valley telah lama menjadi misteri besar dalam sejarah One Piece. Peristiwa ini tak hanya menghapus sebuah pulau dari peta dunia, tapi juga menandai berakhirnya kelompok bajak laut Rocks, kelompok yang paling dikenal sebagai kelompok yang paling brutal dan ambisius dalam sejarah dunia. Namun satu pertanyaan yang penting, apa sebenarnya alasan dari Rocks de Sebex ini menyerang God Valley? Rocks ini dikenal sebagai sosok revolusioner yang tak hanya ingin menjadi raja biasa, tapi juga ingin menggulingkan pemerintahan dunia dan membongkar soal sistem yang ada, termasuk keberadaan dari Tenryubito. Namun tindakan ekstrim seperti menyerang langsung God Valley, yakni tempat perlindungan para naga langit, ini menunjukkan bahwa Rocks ini memiliki alasan yang lebih personal dan juga strategis di balik tindakannya ini. Nah, sebelum menyerbu God Valley, Rocks telah menemukan ataupun menyimpan sebuah harta karun di Pulau Hachinosu yang berfungsi sebagai markas awal kelompoknya. Harta tersebut bukan sekedar kekayaan, namun secara misterius harta ini menghilang. Dan berdasarkan jejak yang ditemukan oleh Rocks, ia menduga bahwa harta tersebut telah dibawa ke God Valley, entah oleh pemerintahan dunia, Tenryubito, dan bahkan oleh salah satu anggota kelompoknya sendiri. Wujud dari harta karun ini pun juga masih belum diketahui, namun yang muncul untuk saat ini bisa saja itu merupakan senjata kuno atau prototipe dari senjata kuno. Pulau Hachinosu tentu adalah pulau tua dalam sejarah gelapnya, bisa jadi menyimpan prototipe ataupun komponen dari salah satu senjata kuno atau bahkan senjata yang lebih tua dari abad kekosongan. Teach yang sebagai pemburu kekuatan pasti tahu ada sesuatu di sana yang bernilai lebih dari sekedar emas. Kemudian wujudnya juga bisa jadi adalah buah iblis kuno yang terkutuk. Bisa jadi di pulau tersebut tersembunyi buah iblis kuno yang sangat berbahaya dan dilarang oleh pemerintahan dunia. Dan tentu saja ini bisa berhubungan dengan buah iblis yang didapat oleh Rocks de Sebex yang akan dia gunakan untuk membuka dan menghancurkan Mario Joa. Jadi tentu sangat wajar ya jika ada seseorang yang menginginkan, apalagi jika pelakunya adalah bagian dari pemerintahan dunia yang memang ketakutan akan harta karun yang akan menghancurkan mereka ini nantinya. Kemudian di satu sisi wujudnya juga bisa sebagai artefak dari Rocks de Sebex. Bisa saja senjata, dokumen rahasia, atau pedang legendaris miliknya di Hachinosu sebelum kejatuhannya di God Valley. Atau apa juga itu termasuk peta ke Laugh-Tale. Itu juga bisa menyimpan catatan sejarah yang tidak bisa dibaca kecuali Nico Robin atau orang tertentu membacanya. Ini akan menjelaskan kenapa Teach mengincar puding karena mereka adalah kunci untuk membuka harta karun tersebut. Nah sekarang bagaimana jika setelah semuanya terjadi, kemungkinan adanya pengkhianatan internal mencuat. Salah satunya nama dari Silver X, seorang anggota misterius dari kelompok Rocks yang latar belakang dan niatnya masih belum diketahui. Kemungkinan besar Silver X inilah yang mencuri ataupun mengungkap keberadaan harta karun tersebut kepada pihak luar. Silver X yang iri atau haus kekuasaannya mencuri harta tersebut demi ambisinya sendiri. Aksi ini pun mengguncang kepercayaan di dalam kru dari Rocks. Akibatnya, kru Rocks terpecah dari dalam, saling tuduh dan saling serang. Big Mom dan Kaido pun mulai bergerak sendiri, tak lagi tunduk pada Sebex. Sementara Shiki dan juga Shirohige pun mempertanyakan loyalitas dari kru. Sebex murka dan ingin menghukum Silver X ini, tapi semuanya sudah terlambat. Dan dalam kekacauan internal itulah Garp dan juga Roger menyerang di God Valley. Ini pun memanfaatkan momentum perpecahan dari bajak laut Rocks. Nah sekarang bagaimana jika Kyo alias Silver X ini adalah agen penyusup angkatan laut? Ini adalah taktik lama dari pemerintahan dunia. Pemerintahan dunia dan angkatan laut ini sudah pernah melakukan hal ini. Contoh saja adalah Corazon yang menyusup ke keluarga Doflamingo, Drakes yang menyusup ke bajak laut Beast, dan bahkan ada juga indikasi Stasi yang menjadi agen ganda mereka. Jadi sekarang masuk akal jika di era Rocks ini strategi ini sudah dilakukan lebih awal oleh pemerintahan dunia. Posisi dari Silver X di kru Rocks pun ambigu. Kyo tidak banyak disebut. Mungkinkah dia saat itu tetap memilih low profile karena sedang mengumpulkan informasi dari bajak laut mengerikan tersebut. Jadi peran dari Silver X di sini bisa jadi memecah belah kru dari dalam, menyebarkan fitnah ataupun memanipulasi konfliknya. Salah satu contohnya bisa jadi provokasi antara Kaido dan juga Shirohige atau membocorkan lokasi Rocks kepada Garp. Menariknya adalah setelah insiden God Valley ini, Kyo pun menghilang tanpa jejak. Ini sama seperti Corazon yang dianggap mati. Jadi bisa saja identitasnya kembali disembunyikan atau bahkan dia hidup dengan nama lain di sistem pemerintahan dunia.
Menariknya adalah nama Kyo dan juga gaya Yakuzanya. Gaya Gogudo bisa saja hanya kamuflase agar dipercaya oleh Rocks yang notabene mengumpulkan orang-orang buas dan juga kriminal. Ini sama seperti Corazon yang berpura-pura menjadi bajak laut yang kejam. Kyo ini bisa menyamar jadi sosok mafia pedang yang brutal padahal ia adalah agen pemerintah. Jadi bisa kita samakan Corazon dan juga Silver X. Ini adalah dua agen rahasia, dua era dan juga satu taktik. Corazon yakni agen bayangan di era Doflamingo. Corazon menyusup ke keluarga Don Quixote saat organisasi mereka sedang memburu buah iblis Ope-Ope no Mi. Tujuan Corazon bukan hanya untuk menghentikan Doflamingo, tapi juga mencuri buah itu sendiri mencegah jatuh ke tangan yang salah. Jadi mereka berdua ini beroperasi di balik layar dengan misi ganda yakni penghancuran dan juga pengamanan. Jadi jika benar bahwa Silver X ini adalah pionir dari strategi ini, bisa saja harta karun yang dicuri oleh orang ini bukan sekedar kekayaan tapi sesuatu yang lebih penting yang mengancam keseimbangan dunia. Yep, sebagai pengingat saja, Disbarrel adalah mantan marinir yang menemukan buah Ope-Ope no Mi dan berencana menjualnya kepada pemerintahan dunia, tapi Corazon menyusup ke markas mereka dan mencuri buah itu sendiri. Karena alasan inilah bajak laut Doflamingo mendarat di Pulau Minion untuk mendapatkan buah Ope-Ope no Mi, sama seperti bajak laut Rocks yang mendarat di Pulau God Valley untuk mendapatkan harta karun yang dicuri di Hachiroso. Ketika Bagi bercerita tentang harta karun Kapten John yang terkubur di gua bawah tanah, kita kemudian menemukan bahwa ada tambang emas di bawah Hachinosu. Kita tahu di Minion bahwa Doflamingo tiba-tiba muncul di tengah kekacauan, membunuh Disbarrel, dan juga mengubah tempat tersebut menjadi kacau. Peristiwa ini mungkin menjadi refleksi simbolis dari apa yang dilakukan Im Sama di Lembah Dewa. Mungkinkah Im Samalah yang memanipulasi Rocks di sana? Jadi dengan kesemua ini, penyerangan ke God Valley ini bukan sekedar aksi brutal tanpa rencana, melainkan upaya untuk merebut kembali harta atau informasi yang telah dicuri dari Rocks ini. Namun sayang sekali tindakan ini pun berakhir dengan kalahnya Rocks akibat aliansi yang tak terduga antara Garp dan juga Goldie Roger, yang menyebabkan seluruh kelompok bajak laut ini hancur dan namanya dihapus dari sejarah resmi dunia. Yup, jadi sekian pembahasan Talogon terkait dengan insiden God Valley dan juga harta karun Hachirosu ini. Jika kalian punya pendapat silahkan drop di kolom komentar ya, dan terima kasih sudah menonton. Kita akan bertemu lagi dalam teori selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.